Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Sodik. Tanggal 17 Februari 2021. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang berikut adalah yang bisa menjadi subjek kalimat. Jadi dalam bahasa Inggris kalimat itu harus ada subjek dan verbnya. Permasalahannya, apa saja yang bisa menjadi subjek? Oke, kita akan bahas dari yang pertama. Pertama ada namanya noun. Yang kedua ada namanya noun phrase. Yang ketiga ada noun clause. Yang keempat ada pronoun. Yang kelima ada gerund. Yang keenam ada to infinitive. Dan yang ketujuh ada expletive there. Yang pertama, noun yaitu kata benda. Contohnya seperti Indonesia is my country. Indonesia adalah kata benda, nama negara. Mr. Sodik is my name. Ya, Mr. Sodik itu nama orang, yaitu nama siapa? Nama saya sendiri. Cat is animal. Cat itu hewan. Cat adalah kucing, adalah binatang atau hewan. Nah, itu noun ya. Yang kedua ada namanya noun phrase, frase kata benda. Seperti the president of Indonesia is Jokowi. Jadi di sini ada noun phrase nih. Nah, presiden Indonesia adalah Joko Widodo atau Jokowi. The new student is studying now. New student itu noun phrase. Siswa baru sedang belajar sekarang. The new student itu noun phrase. Yang ketiga ada noun clause, yaitu anak kalimat yang berfungsi sebagai noun. Ciri-cirinya diawali dengan conjunction dulu di depannya, yaitu whatever you do is for yourself. Apapun yang kamu lakukan untukmu sendiri. Whatever you do is for yourself. Yang kedua contohnya where you study is not noun. Where you study is not noun. Di mana kamu belajar tidak diketahui. Ya, di sini diawali dengan conjunction untuk noun clause. Selanjutnya ada pronoun, yaitu kata ganti, dan ini yang paling umum banget dipelajari mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi kalian wajib memahami yang pronoun. Contohnya adalah she is my wife. She is my wife. Dia perempuan adalah istriku. Somebody is looking for you. Seseorang sedang mencarimu. Somebody, di sini ada kata somebody. They are my friends. They are my friends. Mereka adalah teman-temanku. Ya, itu pronoun. Selanjutnya ada gerund, verb ing yang berfungsi sebagai noun. Jadi di sini kata kerja ditambah dengan ing dan fungsinya di sini sebagai kata benda. Contohnya adalah understanding this lesson is easy. Ya, understanding. Ya, understanding this lesson, ini objek dari ininya, is easy. Memahami pelajaran ini mudah. Reading is my hobby. Membaca adalah hobi saya. Atau kalian bisa bilang listening to music is my hobby. Yang keenam ada to infinitive, kata kerja yang diawali dengan to. Contoh, to be on time is important. Tepat waktu itu penting. To understand this lesson is easy. Memahami pelajaran ini mudah. Hampir sama ya. Understanding this lesson is easy. To understand this lesson is easy. Kalau yang gerund, di sini kata kerjanya understand. Ya, understand baru tambah ing. Tapi kalau yang to infinitive di sini understand juga diawali dengan to, jadi mudah. Contohnya seperti ini. Berenang adalah hobi saya, berarti
swimming is my hobby. Kalau mau diganti dengan menggunakan to berarti to swim is my hobby. Contoh lagi. Teaching is my habit atau teaching is my profession. Nah, mengajar adalah profesi saya. Teaching is my profession. Kalau menggunakan to berarti to teach is my profession. Selanjutnya yang tadi ada explain there. Nah, there ini bisa ketemu dengan is tunggal, bisa ketemu dengan are. There is a book on the table. Sebuah buku ada di atas meja. There are many students here. Banyak siswa di sini. Jadi there ini bisa diartikan ada. Ada sebuah buku di atas meja. Ada banyak siswa di sini. Tanpa diartikan makna ada, bisa ya diartikan langsung sebuah buku di atas meja. Banyak siswa di sini. Makanya ini bisa seperti ini. A book is on the table atau many students are here. Untuk mengisi subjeknya, maka there ini yang menjadi ininya, pengisinya. There is a book. Sama aja dengan a book is on the table. There are many students. Sama aja dengan many students are here. Nah itu ya. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai materi ini, khususnya kalau yang dibahas di TOEFL biasanya seperti ini ya, noun phrase-nya, terus noun clause, ini sering banget ini. Pronoun, gerund, ini sering. Jangan lupa kalian komen supaya channel ini terus berkembang ke depannya, supaya nanti saya terus memberikan informasi tentang pelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya supaya apa yang saya jelaskan hari ini tanggal 17 Februari 2021 bisa menyebar ke seluruh dunia. Untuk info kursus bahasa Inggris kalian bisa hubungi nomor WA saya 083 147 715 346. Kalian bisa ikut kursus online ataupun kursus secara offline di Kampung Inggris Paraya Kediri. Kalian bisa menghubungi saya. Sekian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat and see you.